Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi di sini di video pembelajaran IPS untuk kelas 8 dengan Ibu Liza. Pada pembahasan yang sebelumnya, kita sudah membahas untuk bab 1 subbab B interaksi antar negara ASEAN. Masih ingat ya? Kita udah bahas faktor pendorong dan penghambat kerjasama, kita sudah bahas bentuk-bentuknya, lalu pengaruhnya, lalu bagaimana upaya meningkatkan kerjasamanya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita untuk subbab C, yaitu pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah menganalisis pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Pada materi yang pertama, kita akan membahas perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Jadi anak-anak semuanya, seperti yang sudah kita pelajari, kondisi alam dan kondisi sosial negara ASEAN itu relatif homogen dan saling memudahkan interaksi antar negaranya. Banyak faktor yang menimbulkan interaksi antar negara ini. Beberapa faktor diantaranya adalah pertama ada faktor iklim, lalu ada faktor geologi, lalu ada faktor ketersediaan sumber daya alam. Nah, mari kita lihat yang pertama, faktor iklim. Anak-anak, lokasi negara-negara ASEAN yang berada di antara benua Asia dan benua Australia menyebabkan wilayah ini memiliki pola arah angin yang dinamakan dengan angin muson timur dan angin muson barat. Sehingga masing-masing angin ini akan menyebabkan terjadinya musim kemarau dan musim hujan. Nah, akibat dari perubahan pola penggunaan lahan dan perilaku manusia akan menyebabkan terjadinya bencana alam klimatik atau akibat kerusakan faktor-faktor iklim. Sehingga dengan bencana alam klimatik ini terjadilah beberapa bencana alam yang menimpa negara-negara ASEAN. Seperti misalnya ada angin puting beliung, lalu ada banjir, lalu ada tsunami, lalu ada gempa bumi. Nah, seperti ini anak-anak, ini adalah contoh bencana klimatik yang sering melanda negara-negara ASEAN. Seperti puting beliung di Hainan, Filipina, lalu ada banjir di Bangkok, dan kekeringan di Jawa Timur, Indonesia. Dan masih banyak juga bencana alam klimatik lainnya yang menimpa negara-negara ASEAN. Lalu kita lihat yang kedua, faktor geologi. Anak-anak, negara ASEAN ini berada di daerah tumbukan antar lempeng. Jadi tumbukan lempeng ini identik dengan kemunculan gunung berapi. Rangkaian gunung di kawasan negara-negara ASEAN ini dikenal dengan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Nah, mari kita lihat, ini adalah peta tumbukan lempeng di negara ASEAN ya. Jadi ini kan ASEAN ya. Nih, di sini ASEAN, di sini ada lempeng Indo-Australia, lalu ada lempeng Filipina, lempeng Pasifik, lalu ada lempeng Eurasia. Nah, inilah yang menyebabkan negara-negara ASEAN itu sering terjadi gempa, lalu muncullah gunung berapi karena ada pertemuan lempeng-lempeng yang ada di bumi. Oke, kita lanjut. Nah, inilah dia contoh-contoh. Ada gempa bumi di Indonesia, lalu di Malaysia, lalu ada di Thailand, lalu ada di Myanmar. Jadi rata-rata negara-negara ASEAN ini mengalami bencana alam itu dia hampir serupa. Kenapa? Karena dari letak geografisnya itu kita kan sama ya, ada di antara dua benua dan dua samudra. Lalu di bawahnya kita dilalui oleh dua sirkum pegunungan. Seperti itulah contohnya ya anak-anak ya. Oke, kita lihat yang ketiga, faktor ketersediaan sumber daya alam. Hampir semua negara ASEAN itu punya sumber daya alam berupa barang tambang, kecuali Singapura. Ya, tetapi dengan begitu Singapura mampu menguasai perdagangan dan industri. Oke, ini adalah barang tambang negara-negara ASEAN. Jadi seperti Indonesia, barang tambang yang dia punya ada minyak bumi, batu bara, timah, emas, perak, lalu ada Malaysia, Filipina, dan seterusnya. Kecuali Singapura di sini strip ya, nggak ada barang tambangnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh barang-barang tambang anak-anak semuanya. Oke, anak-anak bisa perhatikan mana sih yang seperti nikel itu seperti apa, Miss? Tembaga itu seperti apa? Nah, ini contoh-contohnya. Dan rata-rata negara-negara ASEAN memiliki kekayaan sumber daya alam ini. Oke, kita lihat sumber daya alam hayati dan non hayati. Nah, di sini dibedakan ya. Kalau sumber daya alam hayati itu ada hutan, lalu ada laut. Kalau non hayati itu ada barang tambang. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada tugas ya anak-anak semuanya. Di sini ada sumber daya alam yang perlu dilestarikan. Sebagai penerus bangsa, sebaiknya turut melestarikan sumber daya alam yang ada. Buka buku cetaknya itu ada di halaman 64, aktivitas kegiatan 7. Anak-anak silahkan identifikasi ya sumber daya alam laut contohnya. Bentuk kerusakannya, misalnya di sini pencemaran laut. Bagaimana cara menanggulanginya? Lalu apa lagi bentuk kerusakannya? Lalu bagaimana cara penanggulangannya?
Lalu jenis sumber daya alam hutan, apa contohnya? Di sini contohnya penebangan liar. Nah, bagaimana menanggulanginya? Jadi anak-anak nanti di sini isi tabelnya. Oke. Nah, ya, selanjutnya kita masuk materi kita yang kedua, yaitu pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Jadi teknologi ini punya peranan besar dalam mengubah kehidupan manusia dalam berinteraksi. Sebagai contoh di sini ada teknologi transportasi. Di sini kemudahannya atau peranannya itu adalah memindahkan barang dan manusia dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Lalu dari segi teknologi komunikasi juga juga punya peranan besar ya dalam hal bertukar informasi. Ini contohnya, contoh alat transportasi tradisional ya dan modern. Kalau tradisional dulu ada gerobak sapi ya, lalu sekarang sudah ada kereta cepat. Ini akibat apa? Akibat dari adanya interaksi antar ruang antar negara ASEAN, sehingga ada percepatan teknologi di sini. Nah, oke. Jadi selanjutnya contohnya teknologi transportasi. Nah, siapa yang masih ingat di sini yang pernah lihat ya? Mungkin di daerahnya masih ada ini ya, anak-anak semuanya ya. Ini transportasi tradisional, baik di perairan, di darat juga. Lalu di sini ada transportasi modern. Oke, bisa dibedakan ya. Oke, baik. Lalu kita lihat perkembangan sarana transportasi ini membutuhkan ruang ya sebagai sarana ataupun prasarananya, seperti perluasan jalan, terminal, bandara, dermaga pelabuhan, dan lain-lain. Jadi dengan adanya perubahan penggunaan lahan sebagai sarana transportasi, ini juga terjadi di sekitar bandara. Jadi lahan yang sebelumnya itu digunakan sebagai pemukiman atau persawahan itu dikonversi, dirubah demi perluasan area bandara. Karena apa tadi? Karena adanya teknologi transportasi. Transportasi itu kan butuh jalan, butuh terminal, butuh bandara. Lalu ada alih fungsi lahan di sini, perubahan penggunaan lahan. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya kita lihat teknologi komunikasi. Ya, orang dulu tuh anak-anak berkirim surat. Lalu ada short message ya, pesan SMS, lalu ada chatting, lalu hingga sampai sekarang ini teknologi komunikasinya sudah modern ya, berbagai macam platform yang bisa kita gunakan untuk memudahkan kita untuk bertukar informasi. Oke, lalu perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di negara ASEAN sebagai akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi, kita bisa lihat dari aspek sosial. Yang pertama, bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu singkat. Lalu adanya kebutuhan transportasi massal, ya transportasi yang dibutuhkan banyak orang semakin tinggi untuk menghindari kemacetan. Jadi orang tuh untuk menghindari kemacetan tuh pakainya tuh busway, pakainya tuh transportasi umum atau transportasi massal. Lalu yang ketiga ada maraknya perdagangan manusia, lalu adanya kerjasama luar negeri yang semakin mudah. Lalu bagaimana di aspek ekonomi? Bertambahnya pendapatan negara dari segi pajak. Lalu ada nilai barang lokal meningkat karena bisa dijual di beberapa negara ASEAN. Lalu barang asing itu juga semakin mudah untuk kita jangkau. Lalu di aspek budaya, ada terjadinya akulturasi budaya atau percampuran budaya secara sadar maupun tidak. Lalu adanya perubahan sistem nilai dan norma, terjadinya kecenderungan gaya hidup hedonis ya, seperti sekarang masyarakat modern ini udah semakin banyak ya yang bersifat hedon ya, hedonis. Apa itu hedonis anak-anak semuanya? Jadi hedonisme ini adalah konsep diri di mana gaya hidup seseorang itu dijalani sesuai dengan gambaran yang ada di pikirannya. Ya, contohnya misalnya seorang olahragawan, biasanya gaya hidupnya tuh sehat, merupakan prinsip hidup dan menjadi kesenangan tersendiri bagi mereka. Nah, hedonisme ini juga menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia karena apa? Karena hedon ini sifat di mana orang-orang itu mementingkan kesenangan mereka di atas semuanya. Ya, karena menurut mereka itu kesenangan itu paling penting, dan ini tentunya mengancam bangsa Indonesia karena dengan sifat ini penerus bangsa Indonesia akan jadi boros dengan menghambur-hamburkan uang untuk mencari kesenangan sementara. Ya, lalu selanjutnya adanya aliran-aliran yang bertentangan dengan budaya itu akan semakin mudah masuk. Lalu dari segi keamanan, gangguan kondisi keamanan suatu negara itu semakin rentan. Lalu narkotika dan obat terlarang akan semakin mendapatkan tempat. Lalu yang ketiga ada jaringan kelompok perusuh antar negara itu akan semakin mudah diorganisir. Nah, selanjutnya ada tugas di halaman 68, aktivitas kegiatan 9. Di sini ada teknologi komunikasi. Anak-anak
sebutkan 5, di sini sudah ada 3, yaitu surat, telepon, dan smartphone. Lalu anak-anak cari 2 contoh lainnya. Lalu masing-masing dari kelima teknologi komunikasi ini identifikasi kelebihan dan kekurangannya. Oke anak-anak semuanya, sampai di sini dulu materi kita untuk hari ini. Subbab C, pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Nah anak-anak, untuk materi selanjutnya itu videonya sudah ada. Nanti ibu akan sertakan linknya, yaitu lanjutan untuk subbab C, materi yang ketiga dan materi yang keempat. Baik semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jangan lupa anak-anak untuk subscribe this video, like dan komen, lalu di share. Baik, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.